Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan nikmatnya kita masih diberikan kenikmatan sehat wal afiat. Sholawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama Islam, segala hal, segala sesuatu sudah ditentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Termasuk di dalamnya yaitu dalam mengurus jenazah. Pada kesempatan kali ini, mari kita simak kajian mengenai kaifiyah mengurus jenazah pada Sanlat Ramadan SMP IT Al-Khairiyah. Yang pertama, hukum mengurus jenazah muslim adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya adalah tugas bersama atau kewajiban bersama. Apabila belum ada orang yang berinisiatif untuk mengurus jenazah, maka semua orang itu memiliki kewajiban yang sama dan memiliki dosa yang sama. Tetapi ketika sudah ada satu orang atau dua orang yang telah mengurus jenazah, maka dari itu semua orang yang ada di situ sudah terpenuhi kewajibannya. Misal, dalam contoh kasus, di sebuah desa atau di sebuah kampung, ada seorang yang meninggal dunia, kemudian tidak ada yang mengurus satupun orang terhadap jenazah tersebut, maka satu desa atau satu kampung tersebut dosa. Tetapi ketika di dalam sebuah desa atau sebuah kampung ada seorang yang meninggal, kemudian ada satu atau dua orang yang mengurus jenazah, maka kewajiban akan mengurus jenazah kepada orang satu kampung itu sudah terpenuhi dan tidak mendapatkan dosa. Kemudian ada 4 kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya, orang Islam yang meninggal dunia. Yang pertama yaitu memandikan. Orang yang meninggal dunia itu harus dimandikan. Dan di dalamnya itu ada fardu dalam memandikan, wudunya, kemudian niatnya, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mengkafani. Yang ketiga yaitu menyolatkan. Dan yang terakhir yaitu menguburkan. Hal-hal yang harus dilakukan kepada orang yang telah meninggal, yang pertama, memejamkan mata jenazah, segeralah memejamkan matanya dan mendoakannya. Dalam sebuah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Abu Salamah yang telah mengembuskan napas terakhirnya dengan kedua mata terbelalak atau terbuka. Lalu beliau memejamkan kedua mata Abu Salamah dan bersabda, sesungguhnya apabila ruh telah direnggut atau telah direnggut, hendaknya diikuti dengan pemejaman mata. Pada saat keluarga sang jenazah gaduh melihat beliau pun bersabdalah, janganlah kalian mengatakan kecuali yang baik-baik kepada sesungguhnya para malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata seraya mendoakan Abu Salamah, ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan Abu Salamah, tinggikanlah derajatnya di kalangan orang-orang yang diberi petunjuk, dan janganlah keturunan sesudahnya termasuk orang-orang yang binasa. Ampunilah kami dan dia dan lapangkan kuburnya serta berilah cahaya di dalamnya. Jadi ketika ada yang meninggal, ketika seseorang meninggal itu terbelalak matanya atau terbuka matanya, sebaiknya kita
langsung menutup matanya dengan mengusap wajahnya. Dan jangan kita sekali-kali mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak baik. Karena sesungguhnya ketika orang yang sudah meninggal itu lebih baik didoakan dengan doa yang baik-baik. Yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Yang kedua, menutupi seluruh tubuh sang jenazah. Menutupi seluruh badan jenazah dengan kain atau dengan pakaian, selain pakaian yang dikenakannya. Yang demikian berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, seluruh jasadnya ditutupi dengan kain lurik, nama jenis kain buatan Yaman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Baihaqi. Artinya ketika seorang meninggal, lebih baik itu langsung ditutupi oleh kain. Ya, kalau di Indonesia lazimnya ditutupi oleh kain panjang. Ya, ditutupi supaya apa? Supaya jenazah tersebut tertutupi. Jadi tidak hanya dia menggunakan pakaian dia sendiri gitu, pakaian yang sedang digunakannya, akan tetapi langsung ditutupi oleh kain lainnya atau kain tambahan. Ya, seperti hadis yang disampaikan oleh eh, Aisyah radhiyallahu anha, yaitu ketika Rasulullah wafat, seluruh jasadnya ditutupi dengan kain lurik atau nama kain buatan Yaman, atau mungkin kalau di Indonesia yaitu kain panjang. Yang ketiga yaitu menyegerakan pemakamannya. Hukum mengurus jenazah adalah menyegerakan pemakaman jika telah nyata kematiannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Segerakanlah pemakaman jenazah. Hendaklah memakamkan jenazah di kota tempat ia wafat dan tidak dipindahkan ke kota atau negeri lain. Hal ini disebabkan pemindahan berarti bertentangan atau menyalahi perintah untuk menyegerakan pemakaman. Artinya, jadi ketika sudah ada orang yang wafat, pertama yang harus kita lakukan itu memastikan apakah orang tersebut sudah benar-benar wafat atau belum. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama kita cek urat nadinya dari mulai dari tangan, ya, kemudian dari eh, lengannya gitu. Terakhir dari urat saraf di tenggorokan nih pernapasan. Jika benar-benar sudah tidak ada, sudah dipastikan bahwa orang ini sudah meninggal, maka segerakanlah pemakamannya. Ya, lebih baik dimakamkan di tempat dia meninggal. Artinya tidak dibawa ke kampung yang lain atau ke kota yang lain yang jaraknya jauh yang membutuhkan waktu berhari-hari. Karena sesungguhnya itu akan menyiksa jenazah. Selanjutnya, melunasi hutang-hutang sang jenazah. Hendaklah keluarga atau kerabat yang sang jenazah melunasi hutang-hutang sang jenazah dari harta yang dimiliki apabila sang jenazah tidak meninggalkan harta atau tidak mampu. Hendaklah negara yang menanggungnya jika terbukti sang jenazah semasa hidupnya telah berusaha untuk melunasi seluruh hutangnya. Nah, kewajiban seorang ahli waris dari jenazah yang ditinggalkan yaitu melunasi hutang-hutang sang jenazah. Apabila si ahli waris itu tidak mampu untuk melunasi hutang-hutang yang dimiliki oleh si jenazah tersebut, maka pemerintah yang berkuasa wajib membantu untuk melunasi hutang-hutang si jenazah tersebut dengan catatan dia semasa hidupnya memang telah berusaha untuk melunasi seluruh hutangnya, atau orang yang dihutangi harus mengikhlaskan hutang si jenazah. Itu adalah hal yang sangat baik, ya, karena mungkin si jenazahnya itu semasa hidupnya memang dia orang yang sangat sulit dari segi ekonomi, ya. Kemudian ketika dia sudah meninggal dan ahli warisnya mau bayar pakai apa, ya, tidak tahu harus bayar pakai apa. Maka dari itu orang yang yang dihutangi oleh si jenazah tersebut harus lapang dada, harus ikhlas melunaskan, menganggap lunas hutang si jenazah tersebut.
Kemudian langkah-langkah dalam mengurus jenazah. Yang pertama, ya kita harus menyiapkan kain kafan. Ini adalah tugasnya si orang yang biasa mengurus jenazah. Nah, orang yang mengurus jenazah itu pertama yang harus dilakukan itu ya tadi setelah dipastikan bahwa jenazah itu sudah benar-benar meninggal, kita pertama harus menyiapkan kain kafan ya. Kain kafan itu kain apa? Yaitu kain putih ya. Kain putih ya yang tanpa jahitan. Jahitan ya. Kemudian bagaimana kalau tidak ada kain kafan? Darurat misalnya. Kain kafan habis di mana-mana tidak ada, boleh menggunakan kain lain ya. Akan tetapi kalau ada kain kafan, gunakan kain kafan ya. Nah, di sini dicatat berikut cara menyiapkan kain kafan. Yang pertama, kain kafan itu kurang lebih 12 meter untuk ukuran ya, untuk ukuran tinggi manusia di Indonesia ya, masyarakat Indonesia itu biasanya 12 meter kain kafannya itu ya. Kemudian potong seukuran janjang mayat dan dilebihi 50 cm. Artinya kita ukur tuh ya, diukur si jenazahnya itu dengan menggunakan tali, kemudian dikasih lebihan. Dikasih lebihan kira-kira 50 cm. Fungsinya apa 50 cm itu? Ya, 50 cm itu fungsinya untuk yang pertama untuk menali ya, untuk tali, yang kedua juga kan badan manusia itu tidak lurus. Artinya ada gemuk gitu, kemudian ada apa namanya tidak rata lah. Nah, 50 cm itu untuk menjaga itu. Karena jika dipaskan tentu itu tidak akan cukup. Gimana dengan orang yang besar misalnya? Nah, orang yang besar juga berarti harus disiasati lagi ya, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Nah, sediakan itu sebanyak 3 ya, 3 potong. Kemudian ambil dari pinggir kain untuk tali, dilanjutkan dengan membuat baju kurung, kain, ya, kain itu sarung, celana dan sorban untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan berarti kerudung ya. Siapkan juga kapas 2 atau 3 golong ya. Kapas itu, kapas buat jenazah itu sudah ada 3 atau 2 gitu. Kemudian minyak wangi dan kamper. Nah, sini Ustadz sudah siapkan ya kertas. Ini anggap kain kapan ini sudah Ustadz potong. Sudah Ustadz sediakan 3 ya, 3 eh, potong ya. Ini anggap kain kapan. Nah, cara meletakkannya ya. Nah, ini dipotong 3 ya ukurannya. Kemudian ini dari pinggir sini sampai ke sini ya, ke sini. Ini dirobek untuk ngambil tali ya, karena kalau misalnya nggak diambil nanti nggak akan cukup 12 meter. Ini dirobek sedikit untuk ambil tali. Kemudian setelah itu diletakkan di biasanya kalau di kita diletakkannya itu ada di tikar ya, tikar yang terbuat dari kaung itu, daun ya. Kemudian diletakkan yang pertama diletakkannya itu talinya dulu ya, talinya nih. Nah, tali begini ya, diletakkan tali ya secukupnya talinya ya. Kemudian kain yang pertama letakkan di tengah di paling bawah ya. Kemudian kain yang kedua letakkan di atasnya akan tetapi disempongkan, dimiringkan. Kain yang ketiga juga sama, di atasnya lagi dan dimiringkan ya. Nanti ini Ustaz lihatkan. Nah, nanti posisinya seperti ini. Nah, jadi posisinya akan lebar. Ini fungsi lebar ini untuk apa? Karena kan badan manusia itu dari kaki itu kecil. Nah, untuk dari dada ke atas atau dari perut ke atas itu akan besar karena di situ juga ada tangan, ya. Jadi harus dibuat seperti ini, gitu. Kemudian baju, ya. Nah, setelah kita tadi membuat menggelar kain kapan yang utamanya untuk membungkusnya, kemudian kita simpan baju kurung. Nah, ini baju kurung ya. Ini baju kurung, ya. Baju kurung itu kita juga sesuaikan lagi dengan ukuran badannya. Nah, kita buat baju kurung seperti ini. Caranya bagaimana? Gampang, ya. Caranya kita lipat dulu, ya, lipat kemudian gunting di sini, kemudian nanti akan terbentuk kerah, ya. Kemudian kerah ini kasih robekan di sini nih di depan, satu ya. Robekan ke sini, maksudnya fungsinya untuk apa? Supaya mudah ketika memasukkan kepala si jenazah tersebut ya. Jadi
kepalanya dimasukkan gitu ke dalam, nanti baju kurung ini masuk ke sini dan akan lebih mudah memasukkan kepala jenazahnya tersebut. Nah, yang selanjutnya itu sarung ya. Nah, ini sarung disimpan di bawah ya, posisinya nanti di pinggang ya, digulung seperti ini. Nah gini nantinya posisinya itu ya untuk menyaruni si jenazah. Terus yang terakhir yaitu eh, sorban ya. Nah, nah, sorban yaitu sorban itu ini nanti dibuat segitiga ya, dibuat segitiga seperti ini. Nah, kemudian nanti diikatkan di kepala si jenazah. Mungkin posisinya seperti ini nih. Nah, ini posisinya, terus ini nanti dirapihkan ya, dirapihkan lagi gitu tah. Nah, seperti ini. Ini di kepala si jenazah. Atau kalau kerudung ya fungsikan sebagai kerudung ya bungkus dia. Kalau misalnya perempuan, kerudung berarti digunakan sebagai kerudung. Nah, itu adalah cara mengkafani jenazah. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Yang pertama gelar tikar yang tadi tuh, siapkan tali-tali pengikat kain kafan secukupnya, ya letakkan secara vertikal tepat di bawah kain kafan, kemudian, bentangkan kain kafan lapis pertama, lapis kedua, dan lapis ketiga, kemudian simpan kain kafan atau sarung, kira-kira pas pinggang. Nah, yang tadi nih, yang sarung itu ya, yang ini, nah ini simpanlah kira-kira di pinggang gitu, kemudian beri wewangian. Nah, sebelum si jenazah itu diletakkan di kain kafan tersebut, beri kapas ya. Dikasih kapas, diampar oleh kapas dan beri wewangian. Wewangiannya apa? Parfum yang tidak mengandung alkohol dan kamper gitu ya. Nah, kemudian langkah ketiga adalah memandikan jenazah. Setelah kain kafan siap, kemudian jenazah itu langsung dibawa ke tempat pemandian. Dimandikan ya, dimandikan mulai dari nanti, akan dijelaskan cara pemandiannya gimana ya. Kemudian setelah dimandikan, kemudian, mengkafani. Langkah keempatnya mengkafani. Jadi jenazah yang sudah dimandikan itu dibawa ke tempat kita tadi yang telah digelar kain kafan tersebut. Diletakkan, kemudian kita bungkus, mengkafani ya, pakai bajunya digunakan, kemudian sarungnya diikat, kemudian, gunakan sorban atau kerudungnya juga digunakan gitu. Nah, kemudian langkah kelima yaitu mensolatkan. Nah, tentu nanti kita akan mensolatkan. Yang keenam yaitu menguburkan. Nah, ini tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, letakkan jenazah dengan kepala agak sedikit tinggi, ya. Fungsinya apa? Jadi ketika kepala agak sedikit tinggi, itu kan nanti kotoran, kan jenazah itu tentu ada kotoran ya, ada kotorannya. Nah, kotoran itu nanti tidak mengalir ke atas kepala, gitu. Kotoran yang kotornya itu ya, kotoran-kotorannya itu langsung mengalir ke bawah gitu. Yang kedua, eh, memandikan hendaklah memakai sarung tangan. Nah, yang memandikannya itu hendaknya menggunakan sarung tangan. Karena kenapa? Kan kita tidak tahu bahwa jenazah tersebut memiliki penyakit apa gitu. Khawatirnya ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu atau penyakit menular dan sebagainya. Kita wajib berjaga-jaga gitu. Kemudian perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Jadi jenazah itu jangan dikerasin. Jadi dalam mengurus jenazah harus lembut. Ketika kita menggosok tubuhnya harus dengan lembut, ketika kita membalikkan tubuhnya harus dengan lembut. Kemudian air yang untuk menyiramnya juga jangan terlalu kencang gitu. Karena kenapa? Jenazah itu masih merasakan ya, masih merasakan sakit gitu ya. Kemudian yang keempat, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain eee, basahan agar auratnya tidak terlihat. Jadi tadi kan, jenazah ditutupi ya, kemudian kain tersebut, ganti dengan kain lain ya. Kain basahan itu maksudnya kain yang digunakan untuk nanti basah. Jadi ketika memandikan itu, si jenazah itu tidak terlihat telanjang bulat. Jadi tetap ditutupi oleh kain gitu ya. Auratnya tetap ditutupi oleh kain sambil kita siram ya di bawah kain begitu sampai bersih. Nah,
Setelah itu bersihkan giginya, lubang hidungnya, lubang telinga, celah ketiak, ya, celah jari. Nah, pokoknya menggunakan cotton bud. Kalau kukunya panjang dipotongin dulu, kan, supaya bersih itu. Nah, ini nih. Kemudian bersihkan kotoran jenazah baik dari yang di luar dari depan maupun dari belakang. Artinya apa? Ini dari di gambar ini terlihat seorang pemandi jenazah itu sedang menekan-nekan perut, ya. Karena ketika ditekan perutnya itu, kalau dia masih memiliki kotoran di perutnya akan keluar, ya. Nah, kalau misalnya tidak ditekan nanti pasti akan keluar. Jadi harus bersih tuh, yang di dalam perut juga harus bersih. Diurut-urut pelan-pelan, jangan dikasarin, ya, harus pelan-pelan. Kemudian siram dengan air yang bersih sambil berniat sesuai jenis kelamin jenazah. Niatnya kalau laki-laki nih, nawaitu ghusla lihadzal maiti lillahi ta'ala. Kalau maitnya laki-laki, kalau maitnya perempuan berarti nawaitu ghusla lihadzihil maiti lillahi ta'ala. Aku berniat memandikan mayit ini karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dan kiri masing-masing 3 kali. Kemudian memiringkan ke kiri, basuh bagian lambung kanan, ya, sebelah kanan. Kemudian memiringkan ke kanan, basuh lambung kirinya sebelah belakang. Jadi di belakangnya juga nanti setelah selesai itu harus dibersihkan, makanya harus dibulak-balik, ya, supaya di belakangnya itu punggungnya bersih gitu, nggak ada sabun-sabun lagi yang menempel. Kemudian lebih afdol lagi yang memandikan ini adalah mahramnya. Kalau misalnya dia memiliki anak, ya anaknya yang memandikan, atau dia masih memiliki istri, ya istrinya yang memandikan, atau dia masih memiliki suami, suaminya yang memandikan, atau dia masih memiliki orang tuanya yang memandikan. Jadi lebih afdalnya itu yang memandikan itu adalah mahramnya, ya. Mau berapa orang, misal anaknya ada 3, semua ikut memandikan, bagus. Atau istrinya ikut memandikan dan anak-anaknya dan orang tuanya, bagus, begitu. Tapi harus dipandu dengan orang yang paham cara memandikan jenazah. Nah, selanjutnya siram lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Nah, ya. Nah, siram dengan air kapur barus. Ini terakhir nih. Siram dengan air kapur barus ini supaya lebih wangi aja gitu. Tubuh si jenazah itu lebih wangi. Jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat karena dia nanti akan disolatkan kan. Niat mewudukan mayit laki-laki yaitu nawaitu wudu'a lihadzal maiti lihadza maiti lillahi ta'ala. Kalau misalnya mayitnya perempuan berarti nawaitu wudu'a lihazihil maiti lillahi ta'ala. Aku berniat mewudukan mayit ini karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, tidak perlu diulangi mandi lagi. Cukup rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai gitu, sanggulnya maaf ya. Cukup sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan maaf. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, tidak perlu dimandikan lagi, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Misal di akhir-akhir nih, si mayat tersebut, oh ternyata dia mengeluarkan kotoran lagi. Nah, itu tidak perlu lagi dimandikan ulang, cukup membuang najisnya aja. Yang ke-15 atau yang selanjutnya yaitu bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan biarkan terurai. Setelah disiram dan dibersihkan lalu dikeringkan dengan handuk, ya, dan dikepang. Yang selanjutnya keringkan, untuk dikepang ini boleh, tidak juga boleh ya. Yang selanjutnya keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan menggunakan handuk hingga kering agar nanti ketika diletakkan di kain kafannya itu tidak basah, ya. Nah, ini cara mengapani ya. Letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan yang sudah disiapkan, tadi diletakkan ya, kemudian tutup lubang-lubang dengan kapas, ya, dan lengkuk-lengkuk, kemudian mulai menutupi dengan celana, kemudian ikat, lanjut menutupi dengan sarung dan baju kurung. Jadi lubang hidung, lubang telinga itu harus ditutup menggunakan kapas. Kalau misalnya dia mulutnya terbuka juga tutup dengan kapas, tapi bukan disumpel, ditutup aja dengan kapas kan.
Karena kapas untuk mayat itu kan lebar, ditutup aja. Kemudian sendi-sendi gitu ya, sendi-sendi itu ditutup dengan kapas, ketiak juga ditutup dengan kapas. Kalau misalnya tidak ada kapas, ya tidak wajib gitu ya. Itu hanya untuk lengkap saja ya. Kemudian setelah itu ikat celananya ya nanti. Oh, ini terlewat berarti celananya. Nah, celananya itu berbentuk seperti celana dalam biasa ya, cuma tidak ada jahitan tentunya. Jadi bentuk celana dalamnya itu seperti ini nih. Nah, ini bentuk celana dalamnya ya. Jadi nanti disimpan ya, disimpan kemudian dipakaikan digunakan ini. Ini celana dalam. Baru dilanjut dengan apa namanya? Sarung kemudian baju kurung. Nah, ini ditutup ya, rapihkan, harus kencang ya talinya, tapi jangan tali mati nanti ketika dikubur soalnya dibuka kembali gitu. Tutup dengan kain lapis kedua tuh dari sisi kanan ya, ikat dengan tali itu ya. Nah, kemudian disolatkan. Cara mensolatkan, jika mayatnya itu perempuan, maka disolatkannya itu imamnya, posisi imam ada di perut. Kalau laki-laki, itu ada posisinya di kepala. Kenapa? Karena kalau laki-laki itu kan, apa namanya, laki-laki itu di kepalanya itu ya, memiliki beban yang begitu sangat luar biasa beratnya gitu. Dia seorang kepala keluarga, dia memiliki tanggung jawab yang besar di kepalanya. Terus kenapa perempuan disolatkan di posisinya di perut? Karena posisi itu, perut itu tempat mengandung ya, mengandung anak gitu. Itu alasannya. Cara sholat jenazah yang pertama itu niat ya. Niatnya yaitu usolli ala hazal maiti arba takbiroti fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala gitu. Berdiri bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu duduk gak jadi masalah ya. Kemudian melakukan 4 kali takbir ya. Dalam sholat jenazah itu tidak ada ruku dan sujud ya. Hanya ada takbir. Kemudian yang keempat, takbir pertama ya, ketika kita sudah niat, sholli ala hazal mayyit arba takbirati fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar ya, itu untuk mayat laki-laki. Kalau mayat perempuan, sholli ala hazal mayyitati arba takbirati fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Selanjutnya baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin ya. Kemudian takbir Allahu Akbar, membaca sholawat Nabi ya, sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Minimal sampai situ. Kalau mau dilanjut boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Lanjut ya dengan membaca doa. Doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Itu jika mayatnya laki-laki. Kalau mayatnya perempuan maka Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha ya. Allahu Akbar. Setelah takbir keempat baca doa lagi. Ya, doanya apa? Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina badaha wa ghfir lana wa laha wa liikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, itu jika mayatnya perempuan. Kalau mayatnya laki-laki berarti Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina badahu waghfir lana wa lahu wa liikhwanina allazina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu yang panjangnya. Kalau misalnya, nggak hafal yang panjangnya, yang pendek aja. Ya, doa yang pendek itu berarti sampai dengan waghfir lana walahu. Allahumma la tahrimna ajrahu waghfir lana. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Cukup sampai situ ya. Nah, itu adalah Eee, doanya dan terakhir ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian, nah ini adalah bentuk dan posisi kubur ya. Perhatikan coba oleh kalian, renungkan. Rumah kalian, saat ini sangat luas ya. Orang kaya, miliarder itu nanti pada akhir hayatnya
dia hanya ditempatkan ya di tempat 2 kali 1 ini. Makanya jangan sombong ya. Kita semua itu umat muslim ketika sudah meninggal dunia, kita tempatnya itu sama di tanah ya, kubur. Ini proses menurunkan jenazah ya, proses mengajankan itu. Nah, ini doa meletakkan jenazah ke dalam kubur. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu doanya. Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Nah, selesai. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas tentang kaifiyah mengurus jenazah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan penyampaian. Itu semua hanya kebodohan saya. Dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.